warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mun'am Abrar dari IAIN Kediri dengan NIM 932305519. Saya dari Prodi Baris Matematika. Email saya adalah munaamabrar@gmail.com. Kemudian Instagram saya @munaam_abrar18. Facebook saya Ahmad Mun'am Abrar. Oke, kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan materi kelas 8 SMP, yaitu teorema Pythagoras. Oke, langsung saja. Ya, terkait dengan materi yang akan kita bahas, ada banyak sekali materi ya. Yang pertama, kompetensi intinya. Jadi kita akan membahas yang pertama terkait dengan kompetensi intinya. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang keempat, yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, dalam ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Next. Kemudian terkait dengan kompetensi dasar, yang pertama yaitu menjelaskan dan memberikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Selanjutnya, terkait dengan tujuan pembelajaran, diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa mampu yang pertama, memahami rumus dari teorema Pythagoras. Yang kedua, menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Oke, berikut merupakan peta konsepnya. Jadi di mata pelajaran teorema Pythagoras ada 4 sub materi ya, yaitu pengertian dari teorema Pythagoras yang meliputi sejarah serta segitiga siku-siku. Kemudian menemukan teorema Pythagoras, yaitu kita akan membahas tentang rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, serta menentukan teorema Pythagoras dan juga penerapan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah nyata. Nah, kemudian siapa sih Pythagoras itu? Jadi Pythagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Teorema Pythagoras sendiri artinya apa? Artinya adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi itu merupakan pengertian dari teorema Pythagoras. Nah, ini merupakan segitiga siku-siku, yang mana segitiga siku-sikunya ini ada 3 titik. Di titik A, titik B, sama titik C. Titik AC merupakan hipotenusa atau sisi miring. Sedangkan titik AB dan juga titik BC merupakan sisi siku-siku. Segitiga siku-siku bisa juga disebut dengan right angle triangle. Ini merupakan contoh segitiga siku-siku. Nah, pengertian teorema Pythagoras mengatakan bahwasanya kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Jadi jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain itu jumlahnya sama dengan
kuadratnya sisi miring pada segitiga siku-siku. Nah, pada teorema Pythagoras ada dua teorema. Teorema pertama, teorema 1 sama teorema kedua. Teorema 1 atau Pythagoras teorema menyatakan bahwa untuk siku-siku dengan dua sisi A, B, dan sisi miring C, jumlah kuadrat dari dua sisi tersebut adalah sama dengan kuadrat sisi miringnya. Artinya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian teorema yang kedua atau inverse teorema mengatakan bahwa jika panjang ABC dari tiga sisi segitiga memiliki hubungan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga itu pasti segitiga siku-siku dengan dua kaki A, B, dan sisi miring C. Oke, selanjutnya terkait dengan menemukan teorema Pythagoras, kita akan mencoba memahami pembuktian pertama dan juga pembuktian kedua terkait dengan teorema Pythagoras. Yang pertama dengan pembuktian pertama ya, ini ada segitiga siku-siku yang mana segitiga siku-sikunya itu ditandai dengan A, B, sama C. Sisi A itu terdapat 16 kotak, sesuai 16 kotak ya. Nah, yang berwarna merah dapat kita lihat. Nah, seperti ini. Kemudian, luas persegi merah adalah L1 sama dengan A kuadrat. Sedangkan sisi B itu ada 9 kotak yang berwarna biru. Silahkan diperhatikan teman-teman. Nah, luas persegi biru adalah L2 sama dengan B kuadrat atau B pangkat 2. Kemudian sisi miringnya C itu sesuai dengan panjangnya ada 25 kotak karena memang ada 5 kotak, kemudian ketika dikuadratkan maka ada 25 kotak. Kemudian kotak merah yang ada pada sisi A akan dipindahkan kepada kotak kosong yang ada pada sisi C. Semuanya nanti akan dipindahkan. Apakah dia akan memenuhi semua antara gabungan dari kotak merah dan juga kotak biru? Nah, kita lihat sampai endingnya ya. Nah, ini oke, semuanya dipindah-pindahkan. Oke, nah dari sini dapat kita perhatikan bahwasanya jumlah kotak pada sisi C itu sama dengan hasil dari kotak yang ada di A sama kotak di B jika digabungkan. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau dengan kata lain untuk segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Kemudian lanjut kepada pembuktian yang kedua. Nah, ini pembuktian yang kedua ya, sama, ada kotak, ada persegi, kemudian keduanya juga ada persegi warna hitam itu. Nah, ini saling membagi, kemudian dikasih tanda A, B, sama C sisi-sisinya. Keempat segitiga siku-siku di samping memiliki ukuran sisi-sisi yang sama, yaitu A, B, dan C. Dapatkah kalian menghitung luas persegi abu-abu di samping? Ya, luas abu-abu di samping adalah L sama dengan C pangkat 2. Sekarang, apakah luas persegi abu-abu tadi sama dengan luas daerah abu-abu sekarang? Sama kan? Karena apa? Nah, karena ini L luasnya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi untuk segitiga siku-siku, kuadrat sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat pada sisi-sisi lainnya, atau secara matematis dapat kita tulis menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian ini menemukan teorema Pythagoras. Dari kedua pembuktian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat di sisi siku-sikunya, atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Kemudian bagaimana kemudian kita menentukan teorema Pythagoras? Nah, ini tadi sama dengan pembuktian yang pertama ya. Ada kotak A, kotak B sama kotak C sesuai dengan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Persegi pada setiap sisinya. Persegi pada hipotenusa merupakan persegi terbesar. Nah, hubungannya apa sih? Hubungan ketiga persegi itu disebut teorema Pythagoras, yaitu pada sebuah segitiga siku-siku selalu berlaku kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Kemudian ini contoh dari pembuktian tadi. Diketahui A sama dengan 3 cm, kemudian B sama dengan 4 cm. Kita disuruh membuktikan bahwasanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, langsung saja. Nah, berdasarkan pernyataan pada sebuah segitiga siku-siku selalu berlaku kuadrat dari sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, C kuadrat jumlah dari 9 tambah 16 yaitu 25, maka C sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Hasil dari C kuadrat yaitu 25 itu sama dengan penjumlahan dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat yaitu sama-sama 25. Jadi terbukti bahwa teorema Pythagoras yang mengatakan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat itu terbukti. Oke. Bagaimana kemudian penerapan pada teorema Pythagoras? Ini contoh ya, contoh soalnya. Sebuah kapal berlayar 10 km ke arah selatan dan dilanjutkan ke arah barat sejauh 8,5 km. Hitunglah jauh kapal itu berlayar dari titik awal jika ditarik garis lurus. Nah, ini kita disuruh untuk mencari jaraknya dari titik awal jika ditarik garis lurus. Kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Berikut penjelasannya. Nah, ini ya. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini, silahkan diperhatikan. A sama dengan 10 km, kemudian B nya 8,5 km. Kita disuruh untuk mencari C nya. Nah, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras itu. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Untuk mencari apa? Untuk mencari nilai C nya. Maka C kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 8,5 kuadrat. C kuadrat sama dengan 100 ditambah kuadrat dari 8,5 kuadrat yaitu 72,25. Dijumlahkan hasilnya 172,25, maka C nya berapa? C nya hasil akar dari 172,25 sama dengan 13,12 km. Begitu ya. Oke, berikut merupakan latihan soal. Silahkan dijawab, silahkan dikerjakan, silahkan di screenshot terlebih dahulu kalau memang terlalu cepat, kemudian dijawab sesuai dengan materi-materi yang telah disampaikan. Ini soal-soalnya ya. Nah, oke. Sebagai bahan evaluasi silahkan dikerjakan soal-soalnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.